Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliananda Subroto. Di sini saya akan menyampaikan materi database tugas yang keempat. Teori dasar. Teori dasar basis data atau database mencakup konsep dan teknik penting yang digunakan untuk mengorganisir, menyimpan, dan mengelola data dalam sistem komputer. Beberapa poin utama adalah yang pertama, basis data atau DBMS, kumpulan data yang terorganisir dan dikelola oleh perangkat lunak atau DBMS untuk penyimpanan, pengambilan, dan pembaruan data. Lalu yang kedua ada model data. Model data di sini yaitu struktur untuk mengorganisir data termasuk model relasional, hierarki, jaringan, dan objek. Lalu ada entity relationship atau ER. Model. Alasan desain konseptual untuk menunjukkan entitas dan hubungan antara entitas. Yang keempat ada tabel dan kunci. Struktur dasar dalam model relasional dengan primary key untuk identifikasi unik dan origin key untuk menghubungkan antara tabel. Lalu ada SQL, bahasa yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam basis data relasional. Yang keenam ada normalisasi. Normalisasi yaitu proses mengorganisir data untuk mengurangi redundansitas dan meningkatkan integritas data. Lalu ada transaksi dan properti ACID. Sekumpulan operasi yang memastikan integritas data dengan properti atomistis, konsistensi, isolasi, dan daya tahan. Yang kedelapan ada indeks, yaitu struktur data yang meningkatkan kecepatan operasi pengambilan data. Berikut yaitu cara memasukkan atau membuat database. Yang pertama, pengguna di sini pengguna dapat meng-create nama web server yang ada. Lalu di sini saya memilih menggunakan Ubuntu. Lalu di sini kita mengklik apa yang sudah ada sebelumnya. Lalu setelah itu, sebelum kita klik launch instance, kita pilih keypair yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu tunggu beberapa saat sampai muncul halaman pada instance. Jika sudah sampai pada halaman instance, pilih instance ID untuk menu berikutnya. Pada menu ini kita memilih Elastic APS untuk menggunakan server kepada provider internet. Lalu, setelah klik Elastic APS, kita ke allocate Elastic IP address. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita hanya memasukkan instance dan IP address yang sudah tersedia di halaman awal. Dan jangan lupa kita klik associate. Setelah kita klik associate akan muncul halaman seperti ini. Kita perlu memilih instance ID dengan name database untuk mengcopy IP address. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita copy IP publik yang tersedia. IP publik IPv4 address. Kita copy. Lalu kita membuka PuTTY untuk menginstal MariaDB. Berikut merupakan cara menginstal MariaDB yang sudah ada di jurnal Firman sebelumnya. Kita hanya tinggal mengcopy dan memasukkan langkah-langkah dari jurnal Firman tersebut. Di sini akan muncul tampilan seperti ini, akan banyak sekali sampai akhirnya kita ketemu exit MariaDB. Lalu jika sudah selesai dari instalan exit MariaDB, kita juga harus menginstal phpMyAdmin dengan ini yang sudah ada di jurnal Firman sebelumnya.
Setelah PHP MyAdmin selesai terinstalasi, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih OK, dan di sini akan menampilkan password dan apa yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu, sebelum kita masuk ke web PHP MyAdmin, di sini kita mengganti pada bagian type menggunakan MySQL _Aurora dan source custom menggunakan 0.0.0.0 Lalu kita masuk pada web PHP MyAdmin dengan username root dan password yang telah kita buat sebelumnya. Lalu klik new untuk masuk ke halaman database. Klik new untuk masuk ke halaman database. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita isi nama database yang sudah tersedia, lalu kita create database. Setelah kita create database, akan muncul tampilan untuk membuat WordPress. Lalu setelah itu kita config hingga muncul seperti ini. Bin address-nya kita ganti menjadi 0.0.0.0. Lalu kita akan mencoba PHP MyAdmin. Di sini saya tadi sudah mencobanya. Akan muncul tampilan seperti ini ya, teman-teman. Setelah itu, jika sudah ada WordPress Azani Elia, karena di sini saya sekelompok dengan Azani, lalu sudah selesai. Jadi kesimpulannya yaitu database adalah alat penting untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data secara efisien dan efektif. Database digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari sistem bisnis hingga aplikasi web dan media sosial. Pemahaman tentang database sangat penting bagi siapa saja yang bekerja sama dengan data. Cukup sekian dari saya, sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.